Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Pembelajaran Bahasa dan Sastra, dalam hal ini Ibu Muldiana SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa pasca sarjana Unimpone yang sempat bergabung pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita sempat bersua kembali meskipun hanya melalui via online, yaitu melalui room media digital Zoom ini. Begitu pula selawat dan salam kita aturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menggulung tikar kejahilan dan menghamparkan permadani kebahagiaan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Baik Bapak Ibu, eh, pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 1, saya sendiri Sarman Ahmad, insya Allah nanti akan bertindak selaku moderator, dan rekan kami Ibu Hajrah yang bertindak selaku presentator, eh, nantinya akan mempresentasikan tugas proyek kami dari kelompok 1, yaitu penyusunan makalah dalam mata kuliah Literasi Digital Pembelajaran Bahasa dan Sastra. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan saja kepada rekan kami Ibu Hajrah untuk mempresentasikan makalah kami dari kelompok 1. Untuk itu kepada Ibu Hajrah, disilahkan. Silahkan Bu. Terima kasih Pak Sarman, izin share screen. Sudah terlihat Pak Sarman? Oke, siap, sudah jelas. Silahkan Bu, lanjut saja. Terima kasih yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Pembelajaran Bahasa dan Sastra, Bu Muldiana SPD MPD, serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Bone. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 sebagai tugas proyek dalam mata kuliah Literasi Digital Pembelajaran Bahasa dan Sastra. Di sini kami membawakan makalah yang berjudul mendesain proses pembelajaran bahasa dan sastra berbasis literasi digital. Sebagaimana yang menjadi latar belakang makalah kami, yaitu perkembangan teknologi informasi, mengakses dan mengolah informasi. Di era digital menuntut setiap individu termasuk peserta didik untuk memiliki kemampuan literasi digital yang memadai agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Jadi bahwa penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra dapat meningkatkan minat baca, kemampuan menulis, serta keterampilan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, diperlukan perancangan model pembelajaran bahasa dan sastra yang berbasis literasi digital yang tidak hanya mengajarkan keterampilan berbahasa secara konvensional, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital secara sistematis. Jadi adapun model pembelajaran yang akan kita bahas nantinya adalah learning, applied classroom, dan project based learning yang mengadopsi literasi digital
yang dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra di era digital saat ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada makalah kami, pada tugas proyek kami yaitu bagaimana konsep literasi digital ya, diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Kemudian yang kedua adalah bagaimana model pembelajaran yang efektif untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Selanjutnya, apa saja tantangan dan solusi dalam penerapan model pembelajaran berbasis literasi digital. Dan yang menjadi tujuan penelitian pada makalah kami yang pertama adalah mendeskripsikan konsep literasi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Kemudian yang kedua merancang model pembelajaran berbasis literasi digital yang inovatif. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi tantangan dan memberikan solusi penerapan model pembelajaran yang berbasis literasi digital. Pembahasan pertama yaitu landasan teori. Jadi konsep literasi digital ini seperti yang di uh, pada Paul tahun 1997 bahwa literasi digital adalah merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang muncul melalui komputer dan media digital. Kemudian sebagaimana yang diutarakan di UNESCO pada tahun 2011 menyatakan bahwa literasi digital ini merupakan kemampuan teknis, kognitif dan sosio-emosional dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak. Jadi secara umum literasi digital ini merupakan seperangkat percakapan yang melibatkan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, mencipta, dan membagikan informasi melalui perangkat digital secara kritis, kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Jadi dalam pembelajaran bahasa dan sastra, literasi digital itu tidak hanya menekankan penggunaan teknologi, tetapi juga penguatan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas peserta didik. Pada slide selanjutnya, ini ada integrasi literasi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa literasi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra ini mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Dengan teknologi digital, siswa dapat mengakses berbagai sumber teks sastra dari berbagai daerah dan zaman. Kemudian selanjutnya menganalisis teks secara mendalam serta menghasilkan karya sastra digital seperti blog, podcast, atau video puisi. Ini sejalan dengan konsep literasi digital yang menuntut peserta didik untuk menjadi pengguna teknologi yang produktif dan bertanggung jawab. Jadi secara keseluruhan, integrasi literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar sebagai penggantian media pembelajaran, tetapi juga melainkan sebuah transformasi pembelajaran yang mengedepankan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Selanjutnya, model pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Yang pertama ada yang namanya model blended learning. Model blended learning ini memadukan antara tatap muka dengan pembelajaran daring. Jadi dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, blended learning ini menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas, fleksibilitas, daya tarik proses belajar mengajar. Dalam penerapannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra, blended learning ini memungkinkan siswa mengakses materi digital seperti video, podcast, e-book, dan kuis interaktif melalui platform seperti Google Classroom atau Edmodo sekaligus berdiskusi dan berkolaborasi secara langsung di kelas. Selanjutnya model pembelajaran yang kedua yaitu flipped classroom. Flipped classroom ini atau kelas terbalik di mana model pembelajarannya siswa mempelajari materi terlebih dahulu secara mandiri di luar kelas melalui media digital. Selanjutnya pada waktu di dalam kelas digunakan untuk diskusi, tanya jawab,
dari langsung bersama guru dan teman. Selanjutnya, model pembelajaran yang ketiga yang dapat mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra, yaitu ada yang namanya PJBL atau Project Based Learning. PJBL ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada pendekatan berbasis proyek. Jadi peserta didik ini diberikan tangan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam jangka waktu tertentu, di mana mereka harus mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian mereka merancang solusi, kemudian mengumpulkan informasi dan mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan media digital dan platform interaktif. Jadi pemanfaatan digital dan platform di sini ada beberapa yang dapat digunakan, contohnya Quizlet, kemudian Kahoot, kemudian YouTube, podcast, serta media edukatif lainnya seperti Google Classroom dan Edmodo yang dapat mendukung keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Selanjutnya adalah inovasi teknologi yang canggih. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa inovasi seperti kecerdasan AI atau kecerdasan buatan, realitas virtual dan augmented reality ini digunakan untuk menciptakan belajar bahasa dan sastra yang imersif, adaptif, lebih nyata, dan menarik. Nah, dari berbagai penjelasan dari makalah kami, dapat kami simpulkan bahwa desain model pembelajaran bahasa dan sastra berbasis literasi digital ini merupakan upaya strategis untuk menjawab tantangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan informasi. Selanjutnya, pemanfaatan media digital dalam pembelajaran itu tidak hanya meningkatkan dan minat dan partisipasi siswa, tetapi juga dapat memperluas akses terhadap sumber belajar yang lebih beragam dan interaktif. Jadi ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra berbasis literasi digital yang merupakan kebutuhan di era digital untuk meningkatkan keterampilan abad 21 seperti tadi model blended learning, flipped classroom, dan PJBL yang terbukti efektif dalam meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi integrasi teknologi dan pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa sastra juga memungkinkan pendekatan yang lebih kontekstual dan kolaboratif sehingga materi itu tidak hanya dipahami secara teoritis tetapi juga dapat diaplikasikan oleh kehidupan nyata. Jadi oleh karena itu pendidik perlu merancang strategi yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan digital agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Itulah tadi pemaparan dari makalah kami yang mengangkat judul mendesain model pembelajaran bahasa dan sastra berbasis literasi digital. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Sarman sebagai moderator. Terima kasih Pak Sarman. Baik, terima kasih Bu atas presentasinya yang baru saja selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi baru saja selesai kita menyimak secara saksama ya presentasi yang telah dipaparkan oleh rekan kami Bu Hajrah dari kelompok 1. Olehnya itu atas segala partisipasi dan atensi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, kami mengaturkan banyak terima kasih dan terkhusus pula kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Pembelajaran Bahasa dan Sastra. Dalam hal ini Ibu Muldiana SPD MPD. Terima kasih Bu atas segala bimbingan dan petunjuknya. Semoga kegiatan kami ini yang berbentuk proyek, tugas proyek ini memberikan manfaat terutama di dalam menambah wawasan kami selaku mahasiswa dalam hal literasi digital, pembelajaran bahasa dan sastra. Demikian saya akhiri saja pertemuan pada kesempatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.